Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 SMPK Ageng Pandanaran. Jumpa lagi dengan Pak Ria dalam bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Pada pertemuan kali ini Pak Ria akan meneruskan pada bab 1. Setelah kemarin kita sudah mempelajari beberapa sistem operasi pada komputer, sistem operasi pada macOS, sistem operasi pada handphone. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Ria akan jelaskan tentang perangkat lunak aplikasi atau yang disebut software. Perangkat lunak aplikasi atau yang disebut software application merupakan jenis perangkat lunak yang memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi tertentu sebagai kebutuhan. Contohnya adalah perangkat lunak untuk hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak bisnis, serta perangkat lunak office untuk produktivitas kerja, misalnya Word, Excel, atau presentasi, atau juga disebut PowerPoint. Berikut jenis perangkat lunak untuk aplikasi komputer dan handphone. Nah, untuk aplikasi-aplikasi itu sendiri sangat banyak sekali ya sekarang. Misalnya untuk hiburan itu ada sebuah pengantar video, untuk pendidikan itu banyak sekali sekarang. Terus untuk produktivitas kerja itu sudah familiar menggunakan Word, Excel, dan presentasi. Terus yang pertama, perangkat lunak aplikasi komputer. Perangkat lunak aplikasi komputer merupakan aplikasi yang dapat membantu produktivitas bagi pengguna komputer. Beberapa aplikasi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Microsoft Office atau juga disebut pengolah kata atau word processing. Word processing merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dokumen dengan berbagai kemudahan yang ditawarkannya, yaitu berupa jenis tampilan, huruf dengan berbagai macam style, pengaturan paragraf, spasi, mengatur ukuran huruf, jenis huruf, menambah tabel, gambar, dan fasilitas lainnya. Contoh aplikasi pengolahan kata adalah WordStar, WordPerfect, dan Microsoft Word. Tapi yang sering digunakan itu Microsoft Word. Nah, jadi nanti mungkin semester depan atau pada kelas 8 nanti kalian akan mempelajari yaitu Microsoft Word atau software pengolah kata. Nah, terus software yang kedua yaitu Adobe Photoshop. Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak aplikasi yang diproduksi oleh perusahaan Adobe yang fungsinya untuk melakukan proses pengeditan dan pengolahan gambar maupun foto yang dapat dijalankan menggunakan sistem operasi Windows, macOS, dan macOS X. Format yang dihasilkan dari Adobe Photoshop adalah format PNG, JPG, JPEG, dan format lainnya yang berkaitan dengan gambar. Nah, Adobe Photoshop itu sendiri termasuk dalam keluarga Adobe, tidak hanya Adobe Photoshop sebenarnya. Masih ada software lainnya seperti Adobe Audition, Adobe Illustrator, Adobe Premiere, dan lain-lain. Adobe Photoshop ini untuk mengolah gambar, atau jika kalian punya sebuah foto ingin diedit kecerahannya, warnanya,
atau apapun bisa menggunakan software Adobe Photoshop namanya. Terus yang kedua, perangkat lunak pada handphone. Para jenis perangkat lunak yang digunakan pada handphone antara lain sebagai berikut. Yang pertama, WhatsApp. WhatsApp merupakan jenis aplikasi perangkat lunak yang ada pada handphone yang digunakan untuk melakukan pesan instan. WhatsApp memiliki beberapa fitur menarik antara lain pengiriman pesan teks, mengirim berbagai foto yang diambil dari galeri, dan fitur tambahan lainnya yaitu dapat mengatur proses summary dan dapat di-create nama foto dan melakukan pengaturan segala bentuk privasi yang ada. Ini sangat familiar ya, sekarang sudah banyak digunakan. WhatsApp sangat mudah menggunakannya, bahkan sekarang itu perangkat lunak handphone yang sering digunakan itu pasti WhatsApp untuk komunikasi dan lain-lain. Terus yang kedua, Google Maps. Google Maps merupakan jenis perangkat lunak yang telah disediakan oleh Google. Google Maps adalah peta yang menunjukkan suatu wilayah dan dapat menjelaskan gambaran dari lokasi yang sesuai. Hasil yang ditampilkan secara digital tersebut dapat menunjukkan wilayah tertentu lengkap dengan baik keterangan yang mendukung informasi lokasi. Nah, software yang kedua, Google Map di HP itu kita misalnya mencari tempat SMPK Ageng Pandanaran itu pasti nanti ketemulah. Tidak hanya kita bisa melihat di mana letak posisinya SMPK Ageng Pandanaran, tapi Google Map sekarang juga sudah menambah fiturnya, yaitu ketika kita klik pada lokasinya nanti biasanya itu jalan di depannya itu juga kelihatan, gedungnya sebelah kanan kiri itu juga kelihatan. Fiturnya sudah semakin banyak dan mudah digunakan Google Map. Nah, terus materi selanjutnya ini harusnya kita itu praktek ya, cara menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Namun karena kita kendala pandemi, Pak Lia jelaskan saja, nanti bisa dicatat. Yang pertama, pengoperasian komputer dengan baik dan benar. Langkah yang dilakukan untuk mengoperasikan komputer terdiri dari langkah mengaktifkan dan menonaktifkan komputer. Langkah mengaktifkan komputer, tekan tombol power pada CPU dan tombol power yang ada pada monitor. Kemudian tunggu sebentar sampai proses booting selesai dan penampilan tampilan yang sesuai sistem operasi komputer untuk siap digunakan. Nah, ketika kalian menyalakan komputer itu tekan tombol cukup tekan tombol power pada CPU. Lalu tekan tombol power yang berada di monitor. Tunggu sebentar, biasanya proses booting ada yang lama, ada yang sebentar. Nah, ketika sudah muncul tampilan Windows dan tampilan desktopnya keluar, komputer siap digunakan. Terus selanjutnya langkah menonaktifkan komputer. Setelah selesai menggunakan aplikasi dan mengklik tombol save, tutup semua aplikasi. Langkah selanjutnya klik menu start. Lakukan proses pemilihan shutdown dan pastikan bahwa kondisi komputer dalam keadaan nonaktif. Kemudian lakukan proses menonaktifkan perangkat lainnya seperti monitor dan printer. Setelah itu cabut kabel yang terpasang di stop kontak dengan tujuan untuk menghindari konsleting. Ya. Jadi di Windows-nya itu biasanya diklik menu start itu ada menu shutdown, restart, sleep lah. Kalau kita ingin misalnya nanti digunakan 5 menit kemudian tapi mau dimatikan dulu lah, itu bisa kita klik sleep dulu, artinya itu komputernya tidur dulu, nanti kita nyalakan kembali beberapa menit kemudian. Tapi kalau kita sudah tidak menggunakan ya, kita cukup langsung saja klik shutdown. Terus pengoperasian perangkat bergerak. Langkah pengoperasian yang dilakukan untuk jenis perangkat bergerak seperti handphone yaitu sebagai berikut. Langkah mengaktifkan handphone. Ini pasti kalian sudah terbiasa ya kalau menggunakan handphone. Namun Pak Ria jelaskan ini pengoperasian dengan baik dan benar.
Perhatikan kondisi handphone dalam keadaan baik, kemudian tekan tombol power. Tunggu sampai handphone yang diaktifkan benar-benar dapat mengakses semua aplikasi yang ada. Jika handphone Anda tidak menyala, cobalah pastikan daya handphone dalam keadaan baik dengan melakukan proses cas baterai. Dicek dulu baterainya itu habis atau tidak. Kalau tidak nyala-nyala, coba dicas. Kalau indikator lampunya menyala, casnya, berarti baterainya sedang habis. Kalau tidak menyala, hati handphonenya itu pasti rusak. Terus langkah menonaktifkan handphone, pastikan seluruh aplikasi yang ada pada handphone telah di close. Tekan tombol off untuk menonaktifkan handphone. Kalau biasanya itu tekan tombol power lama, nanti di situ ada menu nonaktif atau shutdown atau restart seperti komputer itu. Terus maaf ya, bicaranya agak susah karena sedang flu. Terus yang ketiga, pengoperasian perangkat lunak. Antar muka perangkat lunak. Yang pertama, pengertian antar muka pengguna atau user interface. User interface merupakan tampilan antar muka yang ada dalam sebuah aplikasi dan digunakan sebagai media atau sarana komunikasi yang interaktif antara pengguna dengan aplikasi yang digunakan. User interface dapat dikategorikan sebagai media komunikasi. User interface memberikan arahan serta membantu pengguna terhadap aplikasi yang digunakan untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Terdapat dua jenis user interface, yaitu GUI (Graphic User Interface) dan text-based dan text-based. Ini ya, pengertian antar muka pengguna atau user interface itu terdapat dua jenis user interface, yaitu Graphic User Interface dan text-based. Terus dua elemen standar yang ada pada antar muka pengguna. Elemen standar yang ada pada antar pengguna jenis GUI Graphic User Interface antara lain adalah unsur-unsur yang digunakan untuk multimedia yang terdiri dari gambar, suara, serta video yang dapat melakukan proses interaksi antar pengguna. Unsur standar lainnya adalah unsur text-based yang merupakan elemen atau unsur yang ada pada GUI dengan menggunakan sinteks atau rumus yang sesuai. Untuk lebih jelasnya, komponen GUI dapat juga terdiri dari unsur visual language, WIM, Windows, icon, menu, pointing device, desktop management, Windows system, dan skin. Contoh penggunaan visual language adalah dengan menggunakan image and main, meaning and expression, perception,